Shalom, selamat siang, saudara. Selamat siang, Shalom. Di sini saya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Betel Indonesia ingin mewawancarai saudara Ya. mengenai dalam masalah corona sekarang ini. Nah, di mana tugas kami ini mewawancarai orang-orang yang membantu dalam memberikan sumbangan atau yang berbakti sosial dalam pandemi corona. Ya. Tapi sebelum itu bisa memperkenalkan namanya Bapak. Ya, Saudara. nama saya William Daro. Di sini saya sebagai relawan yang mendokumentasi dan ikut serta dalam pembangunan sembako. Jadi profesi Bapak itu kayak dokumentasi begitu ya. Dokumentasi dan Ikut serta juga ya. Sembako. Kan tadi kan Bapak sebagai dokumentasi dan sebagai yang membagikan. Terus yang melandasi Bapak untuk melakukan hal itu dalam di lingkungan masyarakat itu bagaimana Pak? Yang melandasinya tentunya dengan situasi seperti ini, kondisi seperti ini, pastinya kita melihat adanya ketidakadanya kerjaan dengan adanya lockdown dan masyarakat yang berkapasitas rendah, ekonomi ke bawah, itu mereka cenderung lebih sulit dalam mencari nafkah. Itulah kenapa kita memiliki niat untuk memberikan sedikit sumbangan dalam bentuk sembako supaya mereka itu masih bisa bertahan mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Itu yang melandasi kenapa sembako ini pun bisa diberi kepada masyarakat kecil yang di luar sana. Terus Bapak kan sudah diceritakan mengenai dasar-dasarnya seperti ini, cara seperti ini. Terus bantuan apa? Itu bantuan yang diberikan dalam pemberian sosial dalam pandemi corona ini bentuknya seperti apa? Karena mungkin bisa saja sembako atau mungkin obat-obatan atau mungkin jasa seperti apa? Jadi bentuknya ada macam-macam ya. Cuman di sini yang paling banyak yang diberikan itu adalah bentuknya sembako yang berisikan beras, ada minyak, ada gula, ada indomie, gitu kan. Nah, jadi bentuknya itu bahan-bahan pokok yang setidaknya itu bisa dimakan dan mereka bisa konsumsi dalam jangka waktu dekat, gitu kan. Maksudnya tidak panjang, cuman cukup mampu untuk membantu mereka dalam menahan kondisi yang lockdown ini seperti ini. Nah, namun mengenai obat-obatan itu pun juga ada. Cuman ini lebih mengarah kepada vitamin, kemudian alat-alat pencegahan seperti masker, hand sanitizer, dan itu juga ikut kita berikan. Bentuknya seperti itu. Jadi kita tidak ada bentuk yang namanya duit untuk mereka belanja sendiri. Oh, jadi istilahnya langsung yang bahan jadi gitu lah kasih uang ya? Yang tidak kasih uang. Kalau jadinya mereka kita kasih uang ke mereka, nanti mereka belanja yang lain jadi akhirnya kita tidak menggunakan. Sementara mereka pergi Iya. pergi belanja yang tidak pada tempatnya difungsikan uang itu kan itu repot. Terus kita sudah nih dari bantuan. Terus dalam melakukan hal ini, apakah ada orang yang berpartisipasi dalam melakukan hal ini? Apakah ada donatur-donatur yang membantu dalam hal-hal ini, dalam hal-hal sosial seperti ini? Apakah ada support atau bantuan dari orang lain? Iya, jadi mengenai apakah banyak orang yang berpartisipasi dalam aksi-aksi kita dalam hal ini adalah pembagian sembako kepada masyarakat dalam masyarakat yang terkena. Maksudnya dalam situasi yang lockdown, kemudian dalam situasi yang seperti ini itu ada banyak. Mulai daripada donatur itu dari teman-teman kita relasi itu mereka banyak. Jadi mereka menyumbangkannya dalam bentuk uang. Nah, kemudian dikumpulkan pada satu rekening yang dari rekening itu sendiri nanti kita akan membelikan bahan-bahan pokok, beras, minyak, kemudian ada supermi dan lain-lain gitu, gula gitu. Nah itu ada. Jadi ada teman-teman kita memang itu yang memiliki hati yang ikut menangis dengan kondisi seperti ini terhadap masyarakat kita yang kecil. Jadi itu terkumpul pada satu tempat, duitnya, kemudian kita belikan bahan pokok. Kemudian setelah dibelikan barang-barang pokok tadi, kita juga memiliki rekan-rekan relawan yang ikut mempacking barang-barang tadi. Jadi selain ada yang menyumbang dalam bentuk uang, kemudian kita juga ada orang yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Jadi mereka ikut mempacking barang-barang itu tadi. Nah, jadi misalkan nih kayak kemarin kita punya aksi yang pertama itu kita punya aksi itu tuh isi package itu adalah 1000 paket untuk masyarakat. Jadi kita membagikan itu
ke kelompok-kelompok masyarakat yang sudah namanya terlist, ada datanya di kita. Jadi korlap-korlapnya itu yang setiap dari daerah itu memiliki perwakilan masing-masing untuk datang di suatu tempat. Kemudian dari satu tempat itu nanti mereka membagi-bagikannya ke kota-kota mereka masing-masing atau ke daerah mereka masing-masing. Soalnya dari nanti itu sistem kerjanya adalah mereka. Jadi dari 1000 paket ini berpencar ke kota-kota ataupun ke tempat-tempat yang sudah kita tentukan tadi gitu. Dari kota ini berapa misalkan. Nah kemarin itu misalnya ada 100, ada 125 gitu. Jadi mereka datang untuk mengambil 125 itu harus dibagi kepada keluarga itu tadi gitu. Yang sudah terdata nama-namanya tadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi data-data kepada orang-orang yang dipercayakan seperti itu ya, benar nggak Pak? Iya. Oh, jadi habis orang yang dipercayakan, baru habis itu disebarkan kepada kota-kota yang sudah ditentukan. Iya. Terus dalam hal ini juga, apakah ini dibantu dari media sosial atau memang banyak link atau bagaimana? Nah, dalam upaya kita melakukan aksi ini, itu tuh pertama awalnya dari sebuah organisasi. Jadi kita itu terbentuk dari sebuah organisasi yang ketuanya ada, gitu ketuanya. Jadi ketuanya yang bergerak, ketuanya yang bergerak menelpon teman-temannya, rekan-rekannya dalam upaya melaksanakan aksi kita ini. Nah, jadi ini sebenarnya dari teman ke teman gitu kan. Jadi teman-teman kita yang memiliki banyak yang sedikit mampu lah gitu kan, memiliki belas kasih, itu tuh mereka ikut membantu gitu. Jadi antara teman ke teman, kemudian organisasi ke organisasi yang lain gitu. Jadi semuanya bekerja sama suatu suara, yaitu membangun ataupun membuat gimana ya, satu suara untuk membantu masyarakat kecil ini supaya mereka itu masih bisa gitu menyambung hari hidupnya 1-2 hari ke depan gitu. Soalnya kita melihat ini kurang, ini tuh harus dibantu karena memang ini musibah gitu, harus dibantu gitu, seperti itu sih. Oke, jadi dari link media sosial juga dari teman-teman seperti itu. Iya, iya. Jadi dari kita sendiri ke teman-teman, terus kita dari sosial media, habis itu dari teman-teman juga nyebarkan ke sosial media seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Baik. buat saudara William waktunya untuk mau diwawancari oleh saya. Iya. Biarlah semangat terus dalam membantu orang-orang dalam pandemi corona. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom saudara, selamat siang. Selamat siang. Nah, saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Betel Indonesia, dan nama saya Christian Leonard Panggidai. Saya ingin mewawancari saudara dalam hal membantu bantuan sosial dalam pandemi corona seperti ini. Siap. Karena kan, apalagi kan sekarang kan orang susah kan cari-cari, istilahnya kayak kebutuhan apa semuanya susah. Benar. Nah, sebelum itu bisa memperkenalkan nama saudara dan profesi saudara. Oh iya. Nama saya Joshua. Saya dari Universitas Sawanjo, Fakultas Hukum. Profesi dalam membantu corona sebagai apanya? Oh, saya relawan. Relawan dalam membantu. Iya, benar. Kan saudara Yosua kan sebagai relawan nih. Iya. Terus apa yang membuat Anda untuk menjadi tim relawan dalam membantu pandemi corona seperti ini? Kalau saya sih panggilan hati sih ya. Apalagi di masa-masa kayak gini kan orang susah banyak ya kan. Kita nggak tahu, banyak yang di PHK juga, yang dirumahkan juga. Belum lagi yang anak kos-kosan juga ya kan. Di Jakarta banyak banget. Ya paling itu aja sih, karena emang panggilan kemanusiaan juga sih ya, bisa dibilang begitu. Oh, karena dari panggilan hati yang merasa iba kepada Iya, orang-orang di sekitar. merasa iba, benar. Makanya ikut, ya udahlah, bantu, apa salahnya sih sekali-sekali ya kan, bantu orang. Karena kan orang susah juga. Benar. Iya, betul. Nah, ini kan sudah nih saudara sudah jelaskan mengenai dalam landasan saudara membantu. Nah, sekarang bantuan yang saudara berikan, tim relawan saudara yang berikan itu dalam bentuk apa? Obat-obatan
ataukah sembako atau bentuknya jasa seperti mungkin mengobati orang-orang atau bagaimana? Oh, kalau saya sama tim saya yang lain sih paling berupa sembako sih. Sembako. Iya, itu kita udah nyiapin di situ, ada beras, ada minyak, ada gula, terus ada Indomie, ada telur. Itu aja sih. Oh, jadi ini dalam bentuknya sembako. Iya, makanan. Makanan ya. Benar. Oh, supaya juga mereka bisa makan juga. Iya. Nah, ini kan bantuannya tadi kan sudah disebutkan nih. Oh, ini dalam bentuk sembako, isinya seperti ini. Benar. Nah, kan pasti dalam hal membantu dalam memberikan ini pasti harus ada orang-orang support yang bisa menolong, yang bisa membantu membackup dalam hal-hal administrasi keuangan. Iya. Nah, apakah banyak orang-orang berpartisipasi dalam membantu tim relawan Saudara Joshua dalam melakukan hal ini? Banyak sih. Kalau menurut saya sih banyak ya. Soalnya juga kan kita nge-share-nya kan juga bukan dari grup WA aja ya, kita juga nyebarin di Facebook, di Instagram juga. Kita open donasi ya kan, kita kabarin ke kawan-kawan kita yang lain, kenalan-kenalan ya. Tapi ya inian ya bersyukur aja sih. Nah, dari kita nyebarin broadcast itu ya kan, mereka membantu walaupun sedikit juga kebeli akhirnya begitu. Oh, jadi di sini tim relawan Saudara Joshua menggunakan sosial media ya? Iya, benar. Karena susah ya, kayak isanya satu ke rumah satu, jadi kan nggak boleh ke rumah orang-orang karena Iya. PSBB. Iya, manfaatkan teknologi yang ada aja sih kita. betul. Bekerja dari rumah. Iya. Work from home. Iya. Iya. Oke, terima kasih Saudara Joshua atas waktunya yang mau diwawancarai. Sama-sama. Semoga berkah juga Iya. buat masnya. Iya. God bless Saudara God Joshua. bless you. Tuh. Oke, shalom, selamat siang Bapak. Ya, shalom. Nama saya Kristen Leonard Panggidai. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kristen Indonesia ingin mewawancarai Bapak mengenai dalam tim membagikan sosial kepada orang-orang yang dalam pandemi corona. Nah, di sini sebelum kita wawancara, Bapak bisa memperkenalkan nama dan profesi Bapak sebagai apa? Saya Yohanes Bandare, profesi pengusaha juga, terus pendeta juga, terus entrepreneur juga ya. Ya tergantung kebutuhannya apa aja Bapak Frenat. Oh, jadi Bapak ini banyak ya ininya profesinya ya. Jadi Oh ya banyak dong, anak Tuhan kan harus mengkondisikan saat dimana dia harus mengkondisikan dong. iya, amin. Iya. Oke. Kan Bapak ini tadi kan sebagai pendeta, sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha Dan juga sebagai ketua organisasi juga. organisasi. Nah, kalau boleh tahu organisasinya apa ini? Forum Pemuda NTT. Oke, ketua Forum Pemuda NTT. Nah, Bapak ini kan sudah menjabat 4 gitu kan. Nah, yang melandasi Bapak dalam melakukan bantuan kepada orang-orang dalam pandemi corona ini apa? Landasan Kalau saya kasihlah mau apa lagi pastinya. ya. Ngomongnya kamu sekolah Alkitab mau untuk apa? Iya. Gak usah sekolah kalau hanya untuk pendidikan formal, hanya untuk knowledge saja, tapi hatimu nggak ada penuh kasih ya sama aja. Jadi di sini Bapak memberikan bantuan karena berdasarkan kasih. Ya? Iya dong. Betul, karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk memberikan belas kasih kepada orang yang membutuhkan. Iya Bapak Frenat. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai bahwa dasar Bapak itu kan mengenai kasih. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaannya, bantuan yang Bapak berikan kepada orang-orang dalam pandemi corona itu apa? Mungkin obat-obatan kah, sembako kah, atau jasa dalam menyembuhkan orang atau Sembako. sembako ya? Seperti Bapak Frenat lihat di background saya ini kan ada yang sudah ready yang siap kita bagikan nanti minggu depan.
bagi sembako dari ini berapa kali Bapak sudah memberikan bantuan ini kepada orang-orang yang pandemi corona? Paket sudah hampir 2.000-an paket. Banyak sekali Bapak. Ya dong, jangan kaget-kaget begitu dong. Biasa aja kali. Tuhan Yesus kan Tuhan yang kaya. Iya, betul Pak. Amin. Iya. Jadi berarti bantuan ini dalam bentuk sembako ya. Iya, Bapak Frenhan. Nah, jadi ini kan bantuannya dalam sembako. Nah, pasti dalam memberikan bantuan, memberikan sumbangan kepada orang-orang di sekitar dalam pandemi corona ini kan membutuhkan biaya, harus ada support. Nah, boleh nggak Pak kasih tahu apakah ada orang yang berpartisipasi dalam membantu dalam memberikan sumbangan kepada orang-orang yang dalam pandemi corona ini memberikan? Oh iya banyak dong, Banyak, teman-teman saya banyak. Ya, teman-teman kolekan satu dengan yang lain. Udah banyak lah. Caranya dengan cara telepon atau bagaimana? Mungkin dari media sosial atau? Ya telepon, WA, Telepon. gitu aja, pertemuan gitu. Oh, jadi karena Bapak ini mungkin karena pendeta juga, karena pengusaha entrepreneur juga, dan juga Bapak punya organisasi, jadi istilahnya Bapak ini kayak punya link gitu, link yang banyak dalam untuk orang-orang bisa support seperti itu ya Pak ya? Oh iya dong. Oh iya betul, makanya saya sudah nangkap. Oh jadi Bapak ini banyak link gitu, karena Oh, iya Bapak dong. ada 4 menjabat soalnya. Iya, jabatan. Iya, jabatan. Iya. Mantap pokoknya. Jadi Tuhan kasih kepada Bapak 4 jabatan, dan Bapak punya link dan Bapak bantu orang-orang yang sekitar. Iya. Oke. Terima kasih Bapak buat waktunya dalam untuk diwawancarai oleh saya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati Iya Bapak. Frenal Panggidae ya. Iya. Amin. Bagaikan mutiara yang menarik-narik, senyum manismu membawaku kembali. Oh, ikutilah iramaku. Oh, berdendanglah bersamaku. Bang, untuk hari ini kegiatannya apa saja nih Bang? Ya, kegiatannya hari ini kita melakukan pembagian sembako khususnya bagi anak-anak NTT yang ada di Jakarta. Kami dari Forum Pemuda NTT peduli karena melihat bahwa banyak anak-anak NTT yang terdampak hampir di seluruh Jabodetabek tidak tercover. Oleh karena itu, dengan kepeduliannya kami berinisiatif sendiri untuk melakukan aksi sosial ini dan membagikannya bagi semua bersaudara yang ada di Jakarta. Bang, ini jumlahnya berapa dan mau kemana aja dibaginya Bang? Ini jumlahnya sekitar ada 1.000 paket, dibagi hampir seluruh Jabodetabek karena tersebar itu. Kenapa hanya 1.000? Dan 1.000 ini pun juga kurang. Oleh karena itu dalam waktu 1 minggu belakang. Bersama